Part 25. Keesokan harinya, Naira yang sudah terbangun dari tidurnya merasa ada sesuatu yang berada di atas pinggangnya. Dengan perlahan, pandangan matanya turun ke arah perut. Dilihatnya ada sebuah tangan kekar memeluk dirinya. "Ah, tangan siapa ini?" Pikir Naira. Menengok ke arah belakang dan dilihatnya sosok pria tampan yang tidak memakai pakaian dan hanya menggunakan celana boxer sedang tertidur di sampingnya. "Ah!" jerit Naira. "Tuan, apa yang sudah kau lakukan?" Naira menarik selimut kemudian memeriksa pakaiannya. "Hai, kau itu bersih sekali." Kenzo terbangun dari tidurnya. "Tuan, kenapa kau ada di sini? Apa yang sudah kau lakukan padaku?" selidik Naira dengan wajah yang cemas. "Apa kau tidak salah? Seharusnya aku yang bertanya, apa yang kau lakukan di atas tempat tidurku?" "Tempat tidurmu?" Naira melihat sekelilingnya, dan ternyata benar, dia berada di atas tempat tidur Tuan Kenzo. "Bagaimana aku bisa tertidur di sini?" gumam Naira, menggaruk-garukkan kepalanya yang tidak gatal. "Hei, gadis bodoh, apa kau sengaja pindah ke tempat tidurku hanya untuk menggoda diriku?" Kenzo menatap tajam ke arah Naira. Namun di dalam hatinya ia merasa geli sendiri saat melihat wajah Naira yang terlihat sangat bingung. "Menggodamu? Yang benar saja." Naira menghela nafasnya. "Hanya orang bodoh yang mau menggoda beruang kutub sepertimu," celoteh Naira tanpa sadar. "Apa kau bilang aku beruang kutub?" Naira yang baru tersadar langsung menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Ia baru menyadari bahwa tadi dirinya keceplosan bicara, menyebut Tuan Kenzo dengan sebutan beruang kutub. Dan tanpa menunggu lama, Naira pun langsung berlari ke arah bedroom. "Hai, aku belum selesai bicara," Kenzo berteriak dengan keras. Untung saja aku langsung lari ke dalam bedroom. Naira tidak ingin terus berdebat dengan Tuan Kenzo, karena ujung-ujungnya dia juga yang harus dihukum. Dasar beruang kutub, empat Naira. Naira yang sudah selesai membersihkan dirinya lebih memilih berada di dalam bedroom sambil berusaha mengingat-ingat kejadian tadi malam, karena seingat dirinya begitu sampai di mansion ia langsung tertidur di atas sofa. "Tapi kenapa aku bisa tertidur di atas tempat tidur Tuan Kenzo?" Naira berpikir keras. Tok tok tok, terdengar suara pintu yang diketok dari luar. "Hei gadis bodoh, cepatlah keluar. Kau ini sedang mandi atau tertidur?" Ceklek. Naira membuka pintu. "Minggir." Kenzo berjalan sambil menyingkirkan Naira ke arah samping. "Siapkan pakaian kerjaku," perintah Kenzo yang langsung masuk ke dalam bedroom. Dasar beruang kutub. Naira memanyunkan lengannya ke atas, seolah-olah sedang menghajar Tuan Kenzo. "Aku melihatnya," teriak Kenzo dari dalam bedroom. Naira yang terkejut langsung berlari menuju lemari pakaian. "Dia itu jin atau apa? Masa dia bisa melihat apa yang tadi aku lakukan?" gumam Naira sambil menyiapkan pakaian kerja Tuan Kenzo. Setelah menyiapkan semuanya, Naira lebih memilih untuk keluar dari dalam kamar karena dirinya tidak ingin melihat Tuan Kenzo yang hanya menggunakan handuk di atas pinggang keluar dari bedroom. Naira tidak ingin matanya kembali melihat tubuh kekar milik Tuan Kenzo. Cukup tadi saja ketika bangun tidur dirinya melihat dari dekat tubuh Tuan Kenzo. Karena itu saja sudah membuat jantungnya berdetak tak karuan. Kenzo yang sudah keluar dari bedroom berjalan ke arah tempat tidur. Melihat pakaian kerja miliknya sudah disiapkan oleh Naira. Ia lalu menengok ke kanan dan ke kiri mencari keberadaan Naira. Sepertinya gadis bodoh itu sudah keluar. Kenzo pun langsung memakai pakaian kerjanya. Part 26. Itali. Suara desahan dan erangan memenuhi seluruh ruang kamar. Tampak sepasang sejoli sedang menikmati malam panas mereka. "Lebih cepat sayang," Angel meracau tak karuan. "As you wish sayang." Dimitri mempercepat permainan panas mereka. Dimitri dan Angel
melenguh secara bersamaan. Saat kepuasan sudah mereka raih bersama, Dimitri langsung merebahkan tubuhnya di samping Angel yang tampak kelelahan. Tubuh mereka dipenuhi oleh keringat sisa-sisa percintaan panas mereka. "Honey, kau benar-benar bisa membuat aku puas." Angel melingkarkan lengannya memeluk tubuh Dimitri dengan erat. Dimitri melepaskan pelukan Angel, mengenakan kembali celana boxernya, berjalan mengambil minuman, lalu duduk di atas sofa. "Aku akan selalu membuatmu puas sayang, karena aku mencintaimu." Dimitri tersenyum, menyesap minumannya. "Aku melakukan semua ini karena ingin melihat Kenzo hancur," gumam Dimitri dalam hati. "I love you too, honey." Dengan tubuh polosnya dan tanpa sehelai benang pun, Angel mendekati Dimitri, memeluk dan mencium bibir kekasihnya dengan sangat rakus, hingga mereka berdua kembali bercinta di atas sofa. Setelah lelah bercinta, Angel tertidur lelap, sementara Dimitri berjalan ke arah balkon luar hotel, menatap ke arah langit yang berwarna hitam pekat dengan tatapan mata yang dipenuhi oleh kesedihan. "Aku akan membuatnya hancur, Alexa," gumam Dimitri dengan mencengkram gelas dengan sangat kuat hingga terpecah dan menyebabkan tangannya berdarah. "Mulai hari ini kau tidak boleh bekerja di kafe." Naira tersedak oleh makan yang sedang dimakannya. "Apa maksud Anda, Tuan?" tanya Naira menenggak air minum dengan terburu-buru. "Maksud aku sudah sangat jelas," Kenzo berkata dengan ekspresi datarnya. "Tidak bisa begitu, Tuan. Aku sudah lama bekerja di cafe Black White dan aku sangat menyukai pekerjaanku. Lagi pula Anda tidak berhak melarangku," protes Naira dengan wajah yang kesal. "Aku berhak," jawab Kenzo dengan singkat. "Aku tidak mau. Lagi pula apa hak Anda, Tuan? Kau lupa. Kau harus mengikuti semua perintah dariku." Kenzo mulai menatap Naira dengan tajam. "Iya, tapi aku..." Naira menghela nafasnya. "Kalau tidak bekerja, bagaimana aku punya uang?" Naira masih menatap wajah kesalnya. "Aku yang akan memberimu uang," Kenzo berkata dengan datar. "Tapi Tuan..." Perkataan Naira langsung terhenti saat melihat seseorang masuk ke dalam ruang makan. "Selamat pagi, Tuan, Nyonya." Jimmy berjalan mendekati Tuan Kenzo. "Pagi," hanya Naira yang menjawab dan tersenyum pada Jimmy. "Ya ampun, ini orang kok tambah tampan dan cute," gumam Naira dalam hati dengan senyum di wajahnya. Kenzo yang melihat Naira tersenyum pada Jimmy langsung berdehem dengan keras, membuat Naira langsung mengalihkan tatapan matanya. Sementara Jimmy hanya tersenyum tipis melihat kelakuan tuannya. "Tuan, aku sudah membawa yang Anda minta tadi malam. Berikan padanya," perintah Kenzo. "Ini Nyonya." Jimmy menyerahkan kartu black card yang hanya dimiliki oleh orang-orang paling kaya di dunia. "Apa ini?" Naira melihat kartu itu dan membolak-baliknya. "Pakai itu tuh untuk keperluanmu," Kenzo menjawab singkat. Tapi ini belum sempat Naira bertanya, Kenzo sudah lebih dulu berdiri. "Tunggu, aku ikut!" teriak Naira, langsung mengambil tasnya, berlari dan masuk ke dalam mobil Tuan Kenzo. "Sudah aku bilang, kau tidak boleh bekerja," Kenzo berbicara dengan nada yang dingin. "Tuan, apa kau pikir kafe itu milikmu? Dengan seenaknya aku keluar kerja tanpa mengundurkan diri," gerutu Naira. "Besok akan aku beli kafe itu," Kenzo berkata dengan ekspresi datarnya. Naira menghela nafasnya dengan berat. "Orang kaya mau bebas, mau beli kafe kayak beli permen," gumam Naira dalam hati. "Bukan itu maksud aku, Tuan. Aku tidak menyuruhmu untuk membeli kafenya. Aku hanya meminta waktu 1 minggu untuk mengundurkan diri dari tempatku bekerja," Naira menerangkan dengan panjang lebar pada Tuan Kenzo. 3 hari, ucap Kenzo. 3 hari apanya? Naira kebingungan. "Aku berikan kau waktu 3 hari untuk mengundurkan diri." 5 hari, beri aku waktu 5 hari please, pinta Naira dengan wajah yang memelas. "Oke, 2 hari, Kenzo menyeringai sinis.
Ya ampun, kenapa jadi 2 hari? Aku kan minta 5 hari. Protes Naira. 2 hari atau tidak sama sekali, ancam Kenzo. Oke, 2 hari. Naira memanyunkan bibirnya, menahan rasa kesal di hatinya. Kenzo yang melihat wajah Naira yang kesal langsung tersenyum penuh kemenangan. Jimmy yang duduk di kursi depan tertawa kecil melihat perdebatan antara Tuan Kenzo dan Nyonya Naira.